Oke, baik. Nah, di sini kita sudah membuat dari form registernya itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan mengintegrasikan API register yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, dimana kemarin kita sudah berhasil membuat data user baru dengan mendaftarkan akun baru dan sudah terdaftar ya tentunya. Nah, di sini kalau misalkan diklik lagi, di sini bakalan ada informasi data tersebut atau user tersebut sudah terdaftar di dalam sistem kita, kurang lebih gitu ya. Oke, baik. Di sini sebelumnya kita akan menambahkan satu aksi ya. Di sini karena di sini kita sebelumnya ada halaman login, jadi batalkan ini kita akan arahkan kembali ke halaman login ya. Karena di halaman login itu kita tidak destroy atau kita tidak tutup, artinya di tombol batalkan di sini kita hanya cukup menambahkan satu aksi, on klik kembali, on klik lagi ya. Di sini cancel register seperti ini. Di sini kita cukup menambahkan satu event namanya finish. Cukup seperti ini ya. Oke, baik. Nah, di sini kita akan coba klik lalu kemudian kita batalkan. Nah, di sini kita akan mengembalikan ke halaman login gitu ya. Jadi yang di destroy justru kalau misalkan membatalkan proses register atau tahapan register ini, kita cukup mendestroy halaman register aja gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memberikan event untuk register now-nya ya. Nah, di sini kita akan kumpulkan semua inputan yang ada di form register ini ya. Baik. Nah, di sini sudah kita deklarasikan ya untuk setiap masing-masing inputan, dan nama lengkap, email, username, password, dan confirm password. Nah, untuk confirm password itu validasinya adalah jika inputan set password dengan confirm password itu sama, artinya nanti kita kasih info
centang gitu ya. Jadi dari aplikasi akan menampilkan informasi centang di bagian ininya ya, bagian sebelah sini. Nah, namun sebelumnya di sini kita sudah deklarasikan dan bisa kita langsung use dari view-view yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti aksinya ada di bagian register now. Nah, di register now kita tambahkan juga ya untuk aksinya di sini. Oke, baik. Nah, di sini kita sudah buat juga ya, bikin variabel untuk menampung inputan dari form yang ada di form register ini ya. Lalu kita ambil datanya ke dalam sebuah log gitu ya. Kita buat log E, lalu kemudian di sini data inputan register. Pakai underscore, lalu kemudian kita panggil saja nama lengkap, lalu kemudian kita kasih spasi, kemudian email aktif seperti ini ya, kemudian ada username, ada juga passcode, ada juga confirm passcode seperti ini ya. Oke, di sini inputan register. Ini aja cukup ya. Coba make sure inputannya. Kita coba make sure aja ya apakah inputannya sudah sesuai atau belum. Oke, di sini ada Indri Triara, indri@gmail.com, Indri 1 dan 2. Di sini untuk inputannya sudah berhasil kita ambil ya. Artinya di sini kita hanya tinggal mengecek inputan dari passcode dan confirm passcode-nya gitu ya. Nah, namun sebelumnya kita akan coba tambahkan di sini ya untuk ikon centang kalau misalkan memang di sini antara passcode dan confirm passcode sudah sesuai gitu ya dua-duanya. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya kita akan menambahkan pengecekan ya. Jadi di inputan register form ini di sini ada set password dan confirm password. Jadi confirm password ini dia akan memunculkan tanda silang jika tidak sesuai atau tidak sama dengan
inputan set passwordnya gitu ya. Jadi harus disamakan. Jadi kalau misalkan dua-duanya sudah sesuai atau sama, dia akan memunculkan tanda centang. Nah, kurang lebih seperti berikut. Nah, ini kita untuk inputan set password itu adalah minimal 8 digit gitu ya. Jadi kurang dari 8 digit dia akan tidak akan memunculkan centang seperti ini. Dan berikutnya nanti kita akan menambahkan disable dan enable untuk button itu sendiri gitu ya. Jadi jika dia belum centang, nah di sini bakalan atau kita akan set disable. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, nah dia akan kita berikan juga enable lagi gitu ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke confirm password. Nah, jika confirm passwordnya itu belum sesuai atau tidak sama dengan set password, nah dia akan tanda silang seperti ini gitu ya. Nah, jika kita samakan, nah dia akan centang seperti ini, seperti itu ya. Nah, bagaimana menambahkannya? Nah, kurang lebih kita akan tambahkan terlebih dahulu. Satu event namanya di sini ada add text change listener new text watcher. Nah, di sini kita ada tiga modul. Nah, modul yang akan kita gunakan di sini hanya di after text change-nya aja. Nah, di sini selain di set password juga kita set di confirm password juga ya. Kita buat et confirm passwords add text change listener new watcher. Nah, di sini kita juga tidak menggunakannya. Jadi kita hanya menggunakan di modul after text change-nya aja gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan menambahkan pengecekan jika inputan dari password ini sudah lebih dari 8, maka kita akan berikan tanda centang seperti ini ya. Nah, sebelumnya kita akan download terlebih dahulu untuk ikonnya. Nah, di sini teman-teman bisa nyari aja ya untuk ikon. Kita ekstensinya bebas, mau pakai PNG atau JPEG juga masalah ya. Di sini kayak saya menggunakan PNG dan mencarinya di flaticon.com. Nah, kita akan mendownload satu ikon. Nah, di sini cek. Nah, ini kita bisa download saja, ukurannya yang 16 pixel ya. Nah, di sini karena saya sudah mendownload, jadi sudah ada, jadi tidak mendownload lagi. Nah, lalu kemudian satu lagi ada di ikon X-nya ya untuk tanda silangnya ya, kurang lebih gitu. Oke, di sini kita download juga yang tanda silang. Oke, tanda silang yang seperti ini ya. Nah, kita download juga yang ukuran 16 pixel. Nah, kita download, kita save. Nah, lalu kemudian kita kopikan dua file source ini ya ke folder drawable. Itu ada di res, ada di project kita. Nah, ini kita tinggal dikopikan aja. Nah, lalu kita akan tambahkan pengecekannya di sini. Nah, karena kita di sini pakai set password, karena di sini berarti yang dicek adalah di bagian ininya. Nah, kita menggunakan length ya. Length itu adalah ukuran inputan dari teks yang diinputkan ke form inputannya gitu ya, dari kolom passwordnya. Nah, jika inputan set passwordnya itu sudah lebih dari sama dengan, artinya 8 ke atas itu sudah sesuai gitu ya. Jika tidak, maka tidak memunculkan tanda centang itu sendiri gitu ya.
Nah, kita cukup menambahkan satu baris kode seperti berikut. Nah, kurang lebih gini ya. Jadi at password set component drawable with intrinsic bounds. Nah, di sini kita tambahkan pakai resource-nya resource yang cek. Nah, kalau misalkan dia belum sesuai atau kurang dari 8 digit, maka kita nulkan kembali gitu ya. Jadi dikosongin lagi, dihilangkan lagi gitu ya untuk si ikon centangnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk si inputan password. Nah, lalu bagaimana untuk si inputan confirm password? Nah, si confirm password kita harus deklarasikan terlebih dahulu dan tampung ke dalam string. Di sini input password. Nah, kita ambil dari password, kita get text to string karena kita akan mengambil inputan dari password dan confirm password. Nah, di sini confirm password, get text juga ke dalam string. Nah, kita buat validasi jika input confirm password itu sudah equals atau sudah sama dengan input password, maka kita kasih tanda centang juga gitu ya. Kita pakai modul ini juga, jadi nggak jauh beda. Nah, kita tinggal kopikan saja, paste seperti ini. Nah, jika belum sesuai, nah di sini beda lagi. Nah, kita pakai tanda silang. Di sini pakai crossed. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan coba running lagi ya untuk apps-nya. Oke, kita coba langsung validasi untuk inputannya ya. Nah, karena si password dia harus minimal 8. Nah, di sini sudah sesuai. Lanjut ke confirm password. Nah, jika tidak sesuai dia memunculkan tanda silang. Kalau misalkan sama, kita cek lagi. Nah, sini sudah tanda centang gitu ya. Oke, untuk pengecekan kita sudah sesuai. Nah, berikutnya di sini kan kalau misalkan belum sesuai si password dan confirm passwordnya, harusnya di sini button register now-nya belum enable gitu ya, artinya dia kondisinya masih disable. Nah, kita akan buat kondisi agar si tombol register now-nya itu disable gitu ya. Oke, baik. Berikutnya kita akan langsung menambahkan pengecekan ke proses berikutnya ya. Tadi kita sudah sampai ke tahap dimana aplikasi kita sudah melakukan pengecekan ya untuk password. Berikut juga dengan confirm passwordnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan pengecekan jika apabila set password dengan confirm password itu udah sesuai, dia untuk di sini kan ada tombol register now ya. Nah, di sini jadi enable gitu ya dan bisa diklik. Nah, jika belum, nah di sini akan disable atau tidak bisa diklik sama sekali, dan di sini juga centang centang X gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menambahkan pengecekan tersebut gitu ya. Nah, pertama di sini kita akan membuat satu package. Di sini namanya package color. Di sini kita tambahkan saja Android resource directory namanya color. Nah, ini kita buat saja karena di sini saya sudah buat, jadi sudah ada. Lalu buat pertama di sini ada satu file. Di sini kita buat file namanya jenis filenya adalah color resource file gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan untuk color resource filenya kurang lebih seperti ini untuk disable ya. Untuk tombol disable dan tombol enable kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita akan setup untuk button itu sendiri. Di sini kalau untuk defaultnya adalah disable, untuk button register now disable dengan warna yang kita samakan dengan disable button, dan statusnya adalah disable seperti itu.
Lalu kemudian ketika startup juga button registernya kita disable, lalu kita set background theme-nya dengan resource disable button gitu ya. Nah, lalu kemudian pada aksi text change listener pada edit text confirm password. Nah, di sini jika kalau misalkan confirm password dan input passwordnya sudah sesuai, kita enable ya untuk si buttonnya. Lalu kemudian kita statusnya jadi enable juga dan bisa diklik gitu ya. Nah, begitu sebaliknya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba running untuk aplikasinya. Oke, kita cek. Nah, di sini defaultnya adalah disable gitu ya, tidak bisa diklik sama sekali. Nah, kita coba tambahkan. Nah, ini udah sesuai. Ini juga tambahkan, sudah sesuai gitu ya. Dan ini bisa diklik gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika tidak sesuai, maka dia akan kembali disable gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan si passwordnya kita kurangi itu ya. Nah, di sini kita harus nambahkan pengecekan lagi ya.